Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Syiar Ramadan di channel kesayangan kita, Kans Official Stiksi. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi sharing-sharing, yaitu dengan kebetulan tema ini bertemakan harapan. Nah, sebelum kita mulai dengan membahas harapan, saya mau bertanya dulu nih sama Abang Zahid yang calon alumni pertama Stiksi Lamongan. Ya. Ini nih Bang, ketika kita berbicara pada harapan, itu banyak sekali yang mengatakan harapan pada manusia itu justru langkah awal untuk mengecewakan diri sendiri gitu. Ya. Apakah betul gitu Mas? Atau mungkin Bang Zahid punya definisi lain dalam menanggapi statement seperti itu? Mungkin bisa diawali dengan cerita atau gitu Bang. Ya. Mungkin sebenarnya yang punya hak lebih untuk menjawab ini ya Bro Faik, sebab dia ahli tafsir. Aduh. Ya udah. Nah, tapi gini aja, kita coba untuk keluar dari zona nyaman kita melihat untuk menambah khasanah keilmuan kita. Ya. Kita coba memahami harapan dari sudut pandang lain nih. Ya. Ya, misalnya dari sudut pandang Yunani misalnya. Jadi ini asal mula harapan nih ya, sejarah kenapa harapan itu terbentuk. Awalnya ini dimulai dari peperangan antara dewa Olimpia, salah satu dewa Olimpia, yaitu dewa Olympus, siapa lagi kalau bukan Zeus, dengan salah satu bangsa Titan namanya Prometheus. Jadi gini, suatu hari Prometheus ini karena sedikit beling lah istilahnya. Dia beling kaca atau nakal? Sirir, nakal. Ya. Sedikit pronunciasinya itu beda Mas. Gimana? Beling, lesa beling. 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 Ya. Beling. skip. Udah. Orang Sumatera. Ya sedikit nakal lah. Akhirnya dia nyuri api di salah satu kerajaan Olimpia. Kemudian api itu dia hadiahkan ke manusia. Nah, Zeus menganggap hal ini bukan main-main karena dia menganggap bahwa api ini nantinya akan membakar manusia. Maka dia marah, dia hukum Prometheus, dia ikat Prometheus itu di bukit, diikat tuh. Kemudian tidak sampai di situ saja, Zeus juga ngirim burung, nggak tahu burungnya Itachi, gagak mungkin. Ada burung puyuh. Burung Itachi mungkin ya, siswi. Burung itu makan hatinya Prometheus. Nah, kemudian ketika sudah habis, dikembalikan lagi hatinya sama Zeus seperti semula. Keesokan harinya burung itu dikirim lagi untuk makan hatinya Prometheus. Begitu setiap hari. Wah, Zeus tuh ngeri kali. Iya, apa namanya? Apa bahasanya? Nemen lah. Ya, benar. Oh, iya. Benar. Afan. Orangnya beling lah ya. Apa? Pokoknya nemen lah pokoknya. Iya. Kok beling lagi sih? Nemen. Efek nggak tidur ini. Nemen lah orangnya. Nah, tapi Zeus itu nggak puas ya nggak puas. Kayaknya yang dihukum ini nggak hanya Prometheus deh, tapi kayaknya manusia juga harus dihukum deh. Kenapa? Karena gini, dalam pikirannya Zeus, karena manusia itu kan punya logika kan. Logika itu bisa menelaah lah ini baik atau buruk buat dia, kenapa dia terima juga gitu. Padahal api kan panas kan. Nah, tapi entahlah manusia, Zeus dewa mah. Iya. Entahlah, enggak, Zeus bilang gini, batin kan. Pas manusia, pancen nih.
temannya temannya bangsa Titan nih, manusia ini. Sama-sama nakal. Akhirnya si Zeus menghukum manusia dengan menciptakan seorang wanita. Jadi wanita itu diciptakan dari Zeus pertama dia nyuruh Hephaestus. Hephaestus itu salah satu blacksmith, kawan hitamnya para dewa. Dia seorang pandai besi. Dia nyuruh, wahai Hephaestus, Zeus nyuruh, buatlah seorang wanita yang cantiknya mengalahkan Aphrodite. Aphrodite itu dewa kecantikan. Jadi dewa kecantikan itu kalah. Bayangkan seberapa cantiknya wanita ini tuh. Tapi tidak sampai hanya di situ. Zeus juga menyuruh dewa Hera untuk menciptakan rasa keingintahuan yang besar di hatinya wanita tadi. Jadi wanita itu adalah gabungan dari good looking yang amat sangat good dengan wanita yang mempunyai perasaan keingintahuan yang sangat amat pekat. Ya. Kemudian gini, Zeus kemudian ngirim tuh wanita itu ke bumi. Tidak lupa dia memberi hadiah lah, memberi sangu lah istilahnya. Sangunya itu unik. Zeus bilang, wahai wanita, ini namanya kotak Pandora. Kotak Pandora ini jangan pernah dibuka ya. Oke. Terus perempuannya bilang oke, Zeus. Kemudian dibawalah sama dewa Hermes. Dewa Zeus nyuruh dewa Hermes. Dewa Hermes itu dewa jasa pengiriman lah. Jasa pengiriman. Dikirimlah wanita itu ke bumi. Kemudian sampai di bumi, hari demi hari, tahun demi tahun, kan? Berjalannya waktu, keingintahuan perempuan tadi itu semakin besar, semakin besar. Akhirnya dia amat sangat kepo lah, ya. Kepo lah. Ini isinya apa sih? Sampai saya tuh nggak boleh buka sama Zeus gitu. Tapi dia tersiksa, di lain sisi dia tersiksa tuh. Batinnya tersiksa, gundah gulana, nggak bisa tidur, Ya gimana lagi kan? Zeus ini juga nakal sebenarnya. Dia nyuruh nggak buka, tapi kenapa dia nyuruh dewa Hera untuk menciptakan keingintahuan yang besar ke hati wanita tadi gitu. Jadi akhirnya wanita tuh karena wanita itu berkawan lama sama manusia, akhirnya nakal juga dia. Nakal juga. Dibuka sedikit, krek. Nah ketika dibuka ada sedikit lubang itu, tiba-tiba keluar tuh, gemuruh keluar. Rupanya yang keluar itu keburukan. Ya, pemerkosaan, pembunuhan, perang, keluar dari kotak Pandora. Tadi ketika ditutup nggak bisa lagi, nggak bisa ditutup. Nah kemudian perempuan itu nangis lah, nangis sedih, galau. Kenapa aku buka ini? Wah, rupanya ini adalah keburukan di dalamnya. Kemudian karena pada saat itu bumi akhirnya berguncang karena banyaknya keburukan yang keluar dari kotak Pandora tadi. Akhirnya si perempuan itu berpikir, masa nggak ada hal yang baik yang ada di kotak tadi? Masa semuanya di kotak itu buruk sih? Gak mungkin ini. Ya logikanya kan biasanya obat itu berada di penyakit itu sendiri kan, ya kan? Nah akhirnya dia buka tuh, kotaknya semakin lebar, jebret, dibuka, wah makin menjadi jadi itu, terbang semuanya segala keburukan. Tapi ada satu titik cahaya di kotak itu yang nggak mau terbang. Apa itu? Nah kemudian si perempuan itu megang, pegang, kemudian terbangkan. Apa itu? Itu harapan. Nah asumsi saya ini asumsi saya pribadi sih. Kenapa pada saat itu harapan tidak mau terbang? Karena harapan ini gundah gulana juga, karena dia netral sifatnya. Harapan ini bisa jadi buruk, bisa jadi baik gitu. Ya, misalnya lah, bisa jadi baik ya. Misalnya kita itu menghadapi perang misalnya, atau menghadapi kesulitan lah, ya. Pasti kita bilang, gak apa-apa lah, ini ujian. Pasti setelah ini ada sinar yang menenteramkan. Pasti setelah ini ada kebahagiaan kok gitu. Itu kan harapan nanti.
Jadi harapanlah yang membuat manusia itu terus-menerus bisa menghadapi masalah demi masalah gitu. Tapi di lain sisi, manusia juga banyak yang terbunuh karena harapan. Jadi harapan ini netral. Ya, mungkin karena itulah harapan juga bingung, aku mau keluar atau enggak ya, gitu. Jadi obat dari segala penyakit ini, keburukan ini adalah harapan tadi. Gitu. Itu sih. Jadi kalau dalam sejarah ini kembali ke pertanyaannya Faik, ya harapan itu sesuatu yang netral sifatnya gitu. Tergantung kita. Nah, menurut saya harapan terhadap manusia adalah salah satu bentuk harapan yang sepertinya cenderung membuat kita kecewa sih. Cenderung ya? Cenderung membuat kita kecewa. Ya menurut saya itu sih. Nah, terus gini. Tapi bentar Mas. Tadi kan berarti kalau dari sejarah Yunani itu kan harapan itu muncul ketika keburukan-keburukan itu ada. Iya. Berarti keburukan itu timbul terlebih dahulu, setelah itu muncullah harapan gitu. Iya. Gitu. Berarti berharap pada manusia harus ada kesakitan dulu dong. Kalau kita kaitkan dengan sejarah Yunani tadi, kita ada rasa kesakitan, kita tersakiti atau itu tertipu atau terkhianati, lalu baru muncul harapan. Mungkin seperti itu juga, mungkin tidak. Karena tadi kan harapannya terpisah sama keburukan kan. Dia memang dalam satu kota, tapi dia akhirnya terpisah. Kenapa saya bilang terpisah? Karena kita juga sering gitu, tiba-tiba gitu, semoga hari ini jauh lebih baik daripada kemarin gitu. Ya mungkin ada pengalaman buruk pada kemarin gitu, tapi dia juga nggak punya beban sebenarnya dalam hatinya bahwa kemarin juga nggak buruk-buruk amat sebenarnya gitu. Tapi dia cuma pengen lebih baik aja gitu. Bukan berarti yang kemarin itu buruk banget, enggak gitu. Tapi itu juga harapan kan. Jadi menurutku sih netral aja sih. Misalnya gini lah, tiba-tiba gitu kita ngelihat seorang wanita gitu. Asik. Terus Puasa bro. Puasa ya, nggak apa-apa. Kita lihat wanita gitu nggak sengaja, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Lihat wanita gitu, akhlaknya baik, kita masih jomblo juga kan. Kemudian kita berharap tuh, ya Allah, keren ya Allah. Apaan sih bang? Ayo bang. Ya Allah, keren nih wanita nih. Aku boleh nggak ya Allah dianugerahkan wanita seperti itu supaya semakin mendekatkan kepadamu ya Allah, misalnya gitu kan. Itu kan netral nih. Ya sebelumnya dia juga sudah bahagia, misalnya saya jomblo gini sudah bahagia juga gitu. Tapi ketika misalnya bukan tersiksa ya jomblo iya, itu. Enggak. Ketika ada wanita mungkin lebih bahagia gitu. Mungkin ya. Jadi netral sih menurut gue. Berarti meskipun dari sejarah Yunani harapan itu lahir dari kesakitan terlebih dahulu, bukan lahir satu paket. Sepaket dan keburukan, tapi bukan berarti ketika harapan muncul di benak kita itu kita merasa tersakiti terlebih dahulu. Ya mungkin, tapi kayaknya kebanyakan sih karena kita kesakitan sih ya. Kalau harapannya nggak tercapai nanti sakit nanti. Iya. Berarti harapan dulu baru sakit. Bisa. Maka jangan berharap. Ya gimana kalau masuk Islam nih? Kan Faik kan seorang mufasir nih. Ya amin Allahumma amin. Apa ya, seorang yang menuju akan menjadi mufasir. Dalam pandangan Islam gimana sih harapan itu? Ya. Sebelumnya ini Asail A'laminal Mas'ulin, karena beliau adalah calon alumni pertama Stiksi. Sebenarnya lebih paham daripada saya, tapi memberikan kesempatan aja gini ya. Nanti kalau salah dikoreksi aja ya bang ya. Ya. Netizen aja ngoreksi netizen. Nanti kolom komentar nanti bisa, boleh banget. Ya. Kalau dalam Islam sendiri itu, kalau kita mengacu pada bahasa Arab nih bang, harapan itu kan di dalam bahasa Arab itu ada dua yang sebatas yang saya ketahui. Yang banyak diartikan itu dua kata. Ya. Tamana sama roja yarju. Dimana secara sekilas maknanya ini memiliki makna yang sama, yaitu berharap. Ya. Tetapi jika kita tinjau lebih lanjut nih bang, itu ternyata memiliki perbedaan gitu. Dimana yang tamana itu harapannya itu hanya bersifat sekilas gitu. Dalam artian harapannya ada, tetapi mungkin harapan itu tidak pada sekuat ajam gitulah. Bukan bisa ajam.
sekuat azam atau bukan hanya sekuat yang benar-benar diharapkan, hanya sebatas keinginan. Mungkin itu sih bisa dicontohkan supaya kita dapat gambaran lebih jelas sih. Ya nanti aja contohnya. Oke. Ini dulu definisinya. Hanya sebatas keinginan. Dan itu pun sifatnya biasanya itu rata-rata ya, itu hanya menuju pada konteks duniawi saja. Kalau roja yarju itu ya artinya harapan juga, tetapi memiliki azam yang kuat gitu dalam mencapai harapan itu. Dan kalau kita melihat misalnya di Al-Quran itu roja yarju itu kebanyakannya rata-rata itu selalu dibarengkan dengan yarjuna rahmatullah atau yarjuna ilqa arabi, di mana konteksnya itu tidak hanya duniawi saja tetapi juga pada akhirat. Misalnya harapan untuk berjumpa Allah, sehingga adalah kenikmatan yang luar biasa gitu kan. Harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, dan juga misalnya harapan untuk dalam perdagangan juga konteksnya tidak hanya dunia tetapi juga pada akhirat, karena dalam perdagangan misalnya itu kan tidak hanya kita ingin pada yang duniawi saja tetapi juga mendapatkan keberkahan. Mungkin kalau misal kita contohkan dari Tamana sama Roja Yarju, misalkan aku jualan nih bang, aku jualan kan, harapan saya kalau ini kita pada konteks Tamana itu ya hanya berkeinginan supaya dagangan saya laris gitu. Dagangan saya laris, tapi Tamana itu ya hanya dagangan saya yang laris, itu harapan saya. Tapi saya tidak melakukan inovasi, tidak melakukan marketing yang kuat atau apa gitu. Hanya sebatas keinginan sajalah. Nah, berbeda dengan kalau misalnya Roja Yarju. Kalau Roja Yarju ketika kita berharap agar barang kita cepat habis ya, maka ada azam yang kuat tuh ya. Dengan cara apa kita berinovasi, belajar marketing, apalagi zaman sekarang kan banyak digital nih. Digital sekali kan. Nah, selain itu kita tidak hanya berharap pada dagangan kita saja yang laku gitu, tapi juga mendapatkan keberkahan dalam barang itu. Jadi mungkin ridho Allah lah ya tidak hanya pada tujuan duniawi sajalah, tetapi juga pada akhirat gitu bang. Ya ini sekilas sih kalau misalnya kita berbicara harapan secara istilah dalam Islam gitu bang. Menarik banget sih. Kayaknya ada keterkaitan ya antara tadi secara dari filsafat Yunani sama Islam gitu. Nah, mitologi Yunani. Tapi itu hanya sebatas mitologi ya. Tapi kayaknya juga menarik itu bang. Nah, misalkan gini bang, aku mau tanya nih bang. Tadi kan bisa ditanyakan bahwa harapan pada manusia itu tidak selalu mengecewakan diri kita, menjerumuskan pada kecewaan, tetapi juga dari harapan itu muncul apa? Lawan kata kecewaan itu apa ya? Muncul kebahagiaan gitu nggak sih? Tidak hanya kesedihan saja yang ditimbulkan ketika harapan ini kita benakkan di hati kita. Nah, kalau misalnya harapan itu tidak terlaksana, maksudnya bukan tidak terlaksana sih, tidak tercapai misalnya, apakah itu juga kan menimbulkan kekecewaan gitu bang? Nah gimana menurut abang Jain? Misalkan harapan itu tidak terpenuhi lah, nanti kan kecewa juga ujung-ujungnya. Sebenarnya kalau kita sebagai umat muslim ya, umat Islam ya, sebagai orang-orang yang beragama, maka sebenarnya harapan itu seperti estafet sih menurutku. Estafet itu ya hanya bensin untuk kita menuju titik 1, menuju titik 2. Nah, dalam perjalanan dari titik A ke titik B itu mungkin ada halangan, rintangan yang menghalangin kita untuk berada atau menuju ke titik B tadi. Tapi kalau kita punya Allah, kita punya Tuhan, selalu menyandarkan kepada Allah, biasanya justru ketika kita berharap memaksimalkan
apa yang kita punya hari ini itu kita itu akan sampai ke tujuan yang mungkin akan lebih dari apa yang kita harapkan. Jadi fungsi tauhid ini diperkuat sih sebenarnya sih. Tauhid tentang keimanan kita kepada Allah, karena kekecewaan itu kan definisi kecewa ya menurut saya ya adalah tergerusnya kepercayaan, tergerusnya iman. Membangun iman salah satunya adalah dengan cara knowledge, dengan cara pemahaman, ilmu pengetahuan. Jadi semakin kita banyak belajar, semakin kita paham bahwa segala apa yang ada di dunia ini adalah pelajaran buat kita gitu. Nah, jadi ketika kita belajar dari hal itu, pada akhirnya at the end of the day kita nggak akan kecewa amat gitu. Dan itu malah menjadikan kita Allah ini ngasih apa nih setelah ini gitu. Itu sih. Jadi kembali lagi ke tema kita sih, berharap kepada manusia tadi. Jadi akar dari kekecewaan tadi itu bukan pada harapannya, tapi kepada tempat kita berharap pada siapa. Kalau kepada manusia juga bisa gagal. Manusia juga nggak bisa menjamin 1 menit lagi dia bisa hidup, nggak bisa. Maka untuk apa kita menyandarkan harapan ke sesuatu yang tidak kekal gitu loh, ke sesuatu yang fana, ke sesuatu yang tidak bisa menjamin kita akan menuju kebaikan. Maka ujung-ujungnya ya kita kecewa gitu. Jadi harapannya adalah Allah aja gitu. Ini sih menurutku sih. Ya, jadi tadi ada hubungan juga dengan Roja Yarju tadi, berharap bahwa kalau kita berharap dengan azam, kemudian kita sandarkan kepada Allah, itu adalah sebenar-benarnya harapan sih menurutku. Karena kembali lagi kepada mitos Yunani tadi, mitologi Yunani tadi, bahwa harapan itu netral sifatnya. Dia bisa baik, bisa buruk. Ya walaupun itu mitologi ya, tapi mitologi itu kan salah satunya walaupun dia mungkin tidak benar, tetapi diciptakan untuk mempermudah, untuk membahasakan lebih mudah supaya manusia lebih paham. Dan itu lahirnya mungkin dari data-data empiris, dari data-data pengalaman orang terdahulu. Jadi mungkin juga bisa kita petik sedikit untuk jadi pelajaran juga, jadi wawasan keilmuan juga gitu. Itu sih. Gimana? Terima kasih banyak, obrolan yang menyenangkan. Tapi setelah ini Mas Faik kuliah, jadi waktunya tidak banyak. Tapi keren sih. Terima kasih juga sudah sudah memberi pengetahuan, sudah menerangkan konsep yang baik tuh dalam Islam gimana sih harapan yang baik dalam Islam dan sebagainya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga. Oke. Ya. Jangan lupa tidur. Kuliah bro. Enggak, maksudnya nanti malam tidur yang nyenyak. Oke. Tos. Habis terawih. Ya. Oke. Kita akhiri dulu obrolan kali ini. See you next week or see you next opportunity. Semoga masih ada kesempatan lagi bertemu dengan Bang Zaid, karena sebentar lagi beliau akan terbang ke Riau dan entah akan kembali mendarat ke sini kembali atau enggak. Sedih banget nih. Udah mau ninggalin Alis lah nih Bang Zaid. Mungkin ini adalah kenangan terakhir. Wah, jangan terakhir nih. Ya, kapan? Oh, udah lama sih. Bilang mau sebentar. Untuk ngobrolin si Ramadan kali lagi. Ya, mungkin ini saja dari kami. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, bisa banget tulis di kolom komentar, buat saran dan kritikan kami. Oke? Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.